Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi seperti biasa rekan trader dengan saya Maurits, analis trading dari Amarket. Kembali lagi dan selalu senantiasa bersama rekan trader semuanya. Di kesempatan yang luar biasa ini saya akan membawakan sedikit analisa mingguan kita pada hari ini. Seperti biasa, memasuki minggu yang baru, saya memberikan analisa mingguan saya untuk rekan trader supaya dari analisa tersebut bisa menjadi pegangan sebelum rekan trader melakukan transaksi pada minggu ini. Rekan trader semuanya, seperti biasa kita akan lihat bagaimanakah pergerakan-pergerakan yang terjadi pada minggu kemarin maupun pada minggu ini rekan trader ya. Dan kalau saya mau memberikan sebuah masukan di sini bahwa pergerakan yang sangat dahsyat akan terjadi pada minggu ini. Tapi sebelumnya mari kita simak dulu apa yang terjadi pada minggu yang lalu. Kalau kita lihat di sini rekan trader, pada minggu yang lalu rekan trader, kita bisa lihat bagaimana pergerakan pasar yang sangat dinamis ya terjadi. Itu kita bisa lihat sekali dengan kalender ekonomi, di mana kalender ekonomi mulai dari hari Senin terjadi pergerakan pada PDB Cina yang membuat dolar bergejolak, bukan dolar, gold bergejolak, emas. Disambung pada hari Selasa pada tanggal 18 Juli, penjualan retail ya membuat bagaimana arah pergerakan dari agak sedikit memberikan pelemahan terhadap indeks dolar Amerika. Lanjut lagi hari Rabu, rekan trader, bagaimana USD izin bangunan, IHK Jerman dan IHK Inggris, dan terakhir adalah inflasi dari euro. Dan ditutup oleh hari Kamis ada berita tentang pengangguran awal. Nah, inilah yang membuat bagaimana pergerakan sangat signifikan terjadi ya. Sehingga bisa membuat bagaimana dolar Amerika bisa sedikit mengalami penguatan lagi rekan trader ya. Dan bagaimana euro USD bisa mengalami pelemahan yang sangat signifikan. Gold pun juga agak sedikit mengalami penguatan yang signifikan ya. Dan coba kita lihat langsung di platformnya. Kita bisa lihat langsung di platform rekan trader. Di sini, sabar, saya pindah dulu. Nah, ini dia. Rekan trader bisa lihat di platform di sini sudah sangat jelas kita lihat bagaimana analisa yang telah saya buat pada minggu kemarin ya. Kita mulai dari indeks dolar Amerika sesuai dengan apa yang saya analisakan, di mana saya membuat analisa bahwa dolar Amerika akan mencoba naik minimal dia setelah dia jatuh pada minggu kemarin ya, bagaimana dia mencoba naik minimal kembali lagi ke zona 100. Saya memprediksikan sampai 101, tapi dia harus melewati dulu 100 dan terjadi sesuai dengan analisa saya. Begitupun juga dengan euro USD. Di euro USD rekan trader bisa lihat bahwa saya memberikan analisa bahwa euro USD akan mengalami pelemahan sampai di level 1.1141, walaupun memang ada tendensi terjadi kenaikan ya. Saya memang bilang bahwa awal minggu akan terjadi kenaikan, setelah itu akan terjadi pembalikan arah, dan memang terjadi mengalami pembalikan arah sampai di posisi 1.11141. Bagaimanakah pound sterling rekan trader? Untuk pound sterling sesuai dengan apa yang saya bilang bahwa pound sterling kemungkinan besar akan mengalami pelemahan, dan itu terjadi rekan trader. Pelemahan terjadi sampai di level 1.28546 ya. Ini harap diperhatikan oleh rekan trader. Bagaimanakah gold? Rekan trader bisa lihat analisa saya di gold. Saya bilang bahwa hati-hati gold ini bisa mengalami kenaikan. Setelah itu tidak tertutup kemungkinan dia akan mengalami pelemahan seiring dengan pergerakan dari dolar Amerika. Dan apa yang terjadi rekan trader? Setelah hari Senin dia agak sedikit turun ya. Hari Senin itu dia sempat turun sampai di 1945. Rekan trader lihat hari Selasa dia naik sampai di 1983. Sempat hari Kamis dia menyentuh 1987. Tapi setelah hari Jumat dia turun kembali lagi di 1957 dan ditutup di seputaran 1962. Nah, ini harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Bagaimanakah rekan trader? Bagaimanakah
pergerakan yang akan terjadi pada minggu depan. Nah, untuk minggu depan sekali lagi saya langsung bilang buat rekan trader semuanya bahwa minggu depan ini adalah minggunya dolar Amerika. Kenapa saya bilang tersebut? Karena rekan trader, hari Senin hati-hati ada indeks manajer pembelian PMI jasa, ya ini luar biasa nih. Walaupun juga ada PMI dari Euro, Jerman, dari pound sterling ada, tapi hati-hati hari Senin. Ini saya langsung to the point buat rekan trader semuanya. Hari Senin rekan trader hati-hati, ya. Akan ada berita yang sangat luar biasa. Disambung pada hari Selasa rekan trader, kepercayaan konsumen. Ini benar-benar kita masuk di lautan masa lembo, di mana badai bergejolak sangat luar biasa. Hari Rabu rekan trader hati-hati, izin bangunan, penjualan rumah baru, inventory minyak mentah juga ya, ada punya kesinambungan. Hati-hati sekali lagi saya bilang, terutama nanti pada Kamis dini hari, pernyataan FOMC, rapat FOMC ya, pukul 1 lewat 1.00 waktu Indonesia bagian Barat, Kamis dini hari. Nanti setelah itu disambung lagi konferensi FOMC 1.30. Dilanjutkan lagi nanti pada hari Kamis 19.15 ada keputusan inflasi Euro. 19.30 pemesanan barang tahan lama. PDB, bayangkan, PDB Amerika, klaim pengangguran awal. Dan terakhir penjualan rumah tertunda. Ya rekan trader ya. Inilah yang menyebabkan dolar sangat bergejolak pada minggu ini. Disambung ditutup hari Jumat 19.30. Sebelumnya ada inflasi Jerman. 19.30 ada indeks harga PCI dan indeks harga belanja personal. Ini sekali lagi saya langsung mau bilang buat rekan trader semuanya bahwa hati-hati minggu ini. Minggu ini benar-benar, dan kalau kita lihat secara teknikal rekan trader, mari kita langsung lihat aja secara teknikal bagaimana pergerakannya. Kalau kita lihat secara teknikal rekan trader, oke, kita lihat mulai dari indeks dolar Amerika. Saya masih bisa bilang bahwa indeks dolar Amerika pada minggu depan, minggu ini, dia masih punya peluang yang besar untuk mengalami penguatan yang signifikan. Dan menurut saya dia bisa naik sampai di level 101.163 atau tidak tertutup kemungkinan dia bisa kembali lagi ke 103. Ya. Ini saya langsung to the point buat rekan trader. Jadi tidak tertutup kemungkinan dia bisa kembali lagi ke 103. Akan tetapi saya juga tetap merespon apabila terjadi pelemahan. Respon saya adalah apabila terjadi pelemahan dia akan mencoba melemah sampai di level 99. Akan tetapi sekali lagi saya mau bilang buat rekan trader untuk minggu depan ya, indeks dolar Amerika saya bisa bilang bahwa tidak tertutup kemungkinan dia ini akan bergerak rekan trader ya, di antara ya ini nih di sini 99.455 sampai 101.963. Akan tetapi tidak tertutup kemungkinan dia bisa naik lebih tinggi lagi sampai di level 103. Kenapa saya bilang gitu? Karena kemungkinan besar kenaikan tingkat suku bunga akan bisa terjadi dan akan diumumkan oleh Jerome Powell. Apabila kenaikan tingkat suku bunga akan dialami ya, karena memang pada bulan ini dovish benar-benar. Tapi kalau pada nanti setelah di statement akan dikeluarkan dan kemungkinan besar dia ini akan hawkish, kemungkinan besar dia bisa sampai 103. Ini analisa saya. Selanjutnya bagaimana ke Euro USD? Untuk Euro USD saya bisa bilang bahwa Euro USD kemungkinan besar saya bisa analisa bahwa dia ini akan mengalami sedikit pelemahan, akan terus melanjutkan pelemahan, dan pelemahan dia ini bisa sampai di level yang paling terendah di seputaran
1.099997 ya. Dia bisa sampai di level situ rekan trader. Ya, menurut saya bisa sampai di level situ, walaupun tidak tertutup kemungkinan dia bisa jatuh lagi mungkin di level yang paling terendah di seputaran 1.09108. Nah, tapi tidak tertutup kemungkinan juga dia bisa mengalami pembalikan arah dan dia bisa naik sampai di level tertinggi di 1.12376. Oleh karena itu, saya memprediksikan bahwa arah pergerakan yang akan terjadi adalah di seputaran sini rekan trader. Nah, ini dia. Nah, ya, antara 1.09997 sampai 1.12376 dengan asumsi bahwa bisa saja terjadi pelemahan signifikan di posisi yang paling rendah di seputaran 1.09108. Selanjutnya, pound sterling. Bagaimanakah arah pergerakan dari pound sterling rekan trader? Untuk pound sterling ya, untuk pound sterling saya bisa bilang di sini bahwa pound sterling ini rekan trader, menurut analis saya, pound sterling ini masih punya peluang yang sangat luar biasa untuk mengalami pelemahan. Dan pelemahan yang bisa saya terjadi sampai di 1.26308. Masih bisa rekan trader. Walaupun bisa saja tidak sampai jauh situ, dia mungkin sampai di akhir sini ya. 1.26844. Dan bagaimanakah apabila terjadi penguatan ya? Kalau penguatan dia akan coba naik lagi di level paling tertinggi di 1.31289. Oleh karena itu, analisa yang coba saya terapkan adalah dia akan mencoba bergerak di sekitaran sini. Nah, 1.26844 sampai 1.31289. Tapi tidak tertutup kemungkinan juga dia bisa turun sampai di level terendah di seputaran, nah ini dia, 1.26308. Selanjutnya, bagaimanakah gold? Untuk gold, rekan trader, kita bisa lihat di sini bahwa gold, saya bisa bilang bahwa gold ini dia masih punya tendensi kenaikan walaupun dia juga masih bisa berubah arah melemah. Secara tendensi saya bisa bilang bahwa ini, kalau saya bilang to the point ya rekan trader, dia ini sebenarnya masih punya peluang naik rekan trader. Dia masih punya peluang naik ya, minimal kalau menurut saya dia bisa naik lagi sampai di posisi sekitaran, taruhlah di sekitaran sini 1997 ya. Tidak tertutup kemungkinan juga dia bisa sampai di sekitaran 2009 lah, atau ya di sekitaran 2009 lah gitu ya. Nah, akan tetapi rekan trader, sekali lagi pembalikan arah bisa terjadi dan dia bisa turun sampai di 1925. Nah, ini dia nih. Jadi saya pada prinsipnya saya bilang dia di sini ya 1997 sawah rekan trader. Nah, di sini nah oke, nah dia di sini sampai 1925. Tapi sekali lagi saya bilang rekan trader bahwa sekali lagi dia ini juga bisa turun, lebih jatuh lagi di posisi yang paling terendah di seputaran 1906, atau dia bisa naik lagi di posisi yang lebih tinggi di seputaran sini. Nah, 2009. Tapi saya sih nggak terlalu yakin 2009. Saya lebih bisa bilang bahwa kalaupun naik level tertinggi di 1997, tapi kalau turun 1925 adalah harga yang pas, walaupun tidak tertutup kemungkinan dia bisa turun sampai level 1906. Itu adalah nilai yang paling rendah. Bagaimanakah untuk USD yen Jepang? Nah, untuk USD yen Jepang rekan trader, saya bisa bilang bahwa USD yen Jepang ini ya dia masih punya peluang yang sangat tinggi untuk mengalami penguatan ya. Kalau saya lihat di sini arah pergerakannya, saya bisa bilang bahwa dia ini masih bisa naik lah. Menurut saya paling maksimal itu dia bisa sampai di level tertinggi di 144. Masih bisa rekan trader. Dan kalau terjadi pelemahan ya menurut saya pelemahan yang paling sempurna itu dia akan turun sampai di 138.826. Ini saya coba kasih batasannya buat rekan trader semuanya. Nah, ini dia batasannya. Nah, ini dia. Oleh karena itu
Disinilah arah pergerakannya 138.826 sampai 144.642. Oke rekan trader semuanya. Rekan trader, demikianlah analisa ya mingguan kita pada hari ini yang akan berlangsung dari tanggal 24 sampai tanggal 28 Juli tahun 2023. Sekali lagi saya bilang buat rekan trader bahwa minggu ini adalah minggu di mana pergerakan dolar Amerika sangat luar biasa. Selama seminggu fundamental Amerika, dan hati-hati sekali lagi saya bilang bahwa pukul 1 dini hari Kamis akan ada rapat FOMC. Saya bisa memprediksikan dolar akan sangat liar pergerakannya. Oleh karena itu rekan trader, analisa terus, pantau terus setiap keadaan, dan jangan lupa juga melihat analisa yang selalu saya bawakan setiap hari, karena di setiap hari analisa saya lebih mendetail lagi selama satu hari. Tapi untuk analisa mingguan ini biasanya saya bawakan dalam satu minggu, dan kemungkinan besar saya bisa bilang ya, presentasi kesuksesannya itu di atas 90%. Di atas 90%. Dan oleh karena itu rekan trader, jadikanlah analisa saya ini adalah masukan acuan terhadap analisa rekan trader. Tapi dalam trading, rekan trader harus berpatokan dengan analisa yang dilakukan oleh rekan trader sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.